Hari ini aku mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, saudara. Jadi bulan Oktober kemarin ibu saya sakit, masuk rumah sakit sekitar tanggal 21, kayaknya tanggal 21. Terus dia masuk rumah sakit, ibu saya masuk rumah sakit. Nah, jadi seorang anak yang jauh dari orang tua, apalagi orang tua tinggal satu-satunya, tinggal ibu. Jadi saya sangat sedih sekali. Saya sedihlah karena jauh dari orang tua, dengar kabar lagi sakit. Ya pastilah kita punya hati sebagai anak, pastilah sedih ya, kok ibu sakit sementara kita jauh. Ya, jadi saya mau di sini menceritakan tentang baiknya Tuhan itu, saudara. Jadi ketika ibu saya masuk rumah sakit, dia 2 kali masuk rumah sakit. Yang pertama itu dia masuk tanggal 21, kemudian dia 4 hari dalam rumah sakit. Nah, ketika 4 hari keluar, balik ke rumah, cuma 1 malam saja di rumah, masuk lagi. Namun saya mau ceritakan bahwa ketika awal mula ibu saya masuk rumah sakit, saya sedih. Ya sedih karena ya jauh dari orang tua, itu saja. Kemudian tapi saya tetap percaya, saya tetap memandang kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itulah kebaikan Tuhan, itulah yang terbaik dari Tuhan. Jadi ketika awal pertama masuk, saya benar-benar sedih, saya nangis sambil berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan ibu saya karena saya percaya mujizat itu. Namun ketika hari kedua di rumah sakit, saya mengalami, ketika saya sedang tidur, saudara, saya bangun, buka mata, kok seperti saya melihat di dinding rumah saya, di dinding bilik kamar saya melihat seperti ada gambar Tuhan Yesus yang seperti di kalender itu, namun perlahan-lahan hilang. Nah, ketika aku sadar, akhirnya aku buka mata, aku cari-cari, kok hilang. Nah, disitulah aku sadar, wah, Tuhan ada, Tuhan senantiasa menyertai ibu saya. Saya yakin ibu saya pasti sembuh. Nah, ketika 4 hari di rumah sakit, dia benar-benar keluar dari rumah sakit, dan 1 malam di rumah, esoknya masuk lagi. Nah, akhirnya sebagai ya manusia yang masih hidup dalam daging, ya tentu saya berpikir, kok ini nggak sesuai dengan penglihatan saya. Saya percaya Tuhan menyembuhkan ibu saya, tapi kenapa ibu saya masuk rumah sakit? Padahal aku percaya Tuhan akan menyembuhkan, tapi kenapa masuk lagi? Ya, disitulah saya berpikir secara daging. Nah, akhirnya ketika masuk rumah sakit lagi, dimasukkan lagi ke rumah sakit, ya di situ aku sedih lagi, saudara, aku nangis. Saya mau bilang bahwa sekuat-kuatnya iman kita, sekuat-kuatnya kepercayaan kita, selagi masih dalam daging, pastilah daging ini pasti lemah, karena ya roh memang penurut, tapi daging pastilah lemah. Jadi akhirnya aku nangis. Namun saya mau bilang bahwa kalau ada orang lain yang belum satu roh dengan kita, yang belum satu roh dengan saya, ketika seandainya ada orang lain yang melihat saya waktu itu, mungkin mereka pikir, kok saya ini stres ya, karena saya nangis, sambil saya berdoa, saya nangis sambil memuji menyembah Tuhan dengan air mata yang berlinang, sambil memuji menyembah Tuhan. Nah, disitulah saya pikir, seandainya ada orang yang melihat saya, mungkin mereka bilang saya stres. Kok ini orang berdoa sambil nangis, kok ini orang nangis sambil memuji menyembah Tuhan. Nah, tapi saya mau bilang bahwa kalau kita sudah satu roh, pasti kita akan paham. Nah, oleh karena itu ketika saya sedang berdoa, saya cuma berdoa lewat firman. Saya doa pakai firman, yaitu saya ambil saya sangat diberkati oleh firman ini, saudara.
di Roma 1 ayat 16, Ibrani 4 ayat 12, Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 24. Dan ini saya pakai doa, saudara. Saya selalu sambung-sambungkan ayat ini sambil saya berdoa. Sebab aku di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kemudian Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Terus 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nabi-nabi palsu di sini adalah setan atau iblis, saudara. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saya terus berdoa sambil perkatakan firman. Bahkan ketika saya sedang duduk di meja cashier sini melayani orang, saya tetap berkatakan firman bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Oleh karena itu, roh yang ada pada diri ibuku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia, dan aku percaya bahwa ibuku pasti sembuh, karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jadi saya terus bolak-balik firman itu, saudara, saya terus perkatakan. Kemudian saya juga berdoa, saya nangis, saudara. Saya nangis gini, saya nangis sambil berkatakan gini, Tuhan, kalau seorang perwira di Kapernaum berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Maka Tuhan, aku juga mau bilang bahwa asalkan aku percaya, ibuku pasti sembuh. Nah, kemudian saya juga bilang, Tuhan, kalau seorang perempuan pendarahan 12 tahun berkata, asalku jamah jubahnya, pasti aku akan sembuh. Maka saya juga mau bilang, Tuhan, bahwa asalkan aku percaya, pasti ibuku akan sembuh. Terus saya berkatakan lagi, Tuhan, kalau Engkau berkata kepada seorang penderita kusta di kolam Bethesda, Tuhan berkata, maukah Engkau sembuh? Maka saya juga mau bilang, Tuhan, bahwa Engkau berkata kepada aku, maukah ibumu sembuh? Maka saya bilang, iya Tuhan, saya mau ibuku sembuh, dan aku percaya ibuku pasti sembuh. Pokoknya saya tetap memperkatakan seperti itu, saudara, bahwa asalkan saya percaya pasti ibuku sembuh. Karena saya baca Lukas 7 ayat 1 sampai 10 tentang imam seorang perwira di Kapernaum. Saya mengikuti dan saya perkatakan juga seperti yang saya bilang tadi, karena waktu itu ketika perwira di Kapernaum mempunyai seorang hamba yang sakit, ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Jadi saya pun bilang, Tuhan, asalkan aku percaya, ibuku pasti sembuh. Dan saya terus memperkatakan firman, saudara. Terus saya terus doa firman juga, dan akhirnya ketika saya sudah tidak tahu mau berbuat apa lagi, saya sudah tidak tahu mau berkata apa lagi, karena saya sudah kehabisan kata-kata. Akhirnya ketika aku mendapat ayat ini lagi di dalam saudara, di dalam Yakobus 5 ayat 14, kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ketika aku mendapat ayat ini, aku sangat seperti bersuka cita sekali. Saya senang sekali ketika saya mendapatkan ayat ini, dan akhirnya aku mikir, ibu saya di rumah sakit, sedangkan saya di sini jauh.
Nah, saya pun tidak mengenal penatua-penatua yang ada di rumah sakit sana, karena penatua-penatua itu semuanya di kampung jauh. Jadi akhirnya aku teringat aku mempunyai persekutuan doa. Aku gabung dalam grup persekutuan doa. Terus aku teringat pernah kami juga mendoakan orang lewat video call. Kami berkumpul dalam link persekutuan doa. Akhirnya kita sama-sama mendoakan orang sakit di sana lewat video call. Akhirnya aku bagi tahu kepada teman-teman saudara semua yang ada di dalam persekutuan doa di situ untuk minta doakan ibu saya lewat video call, dan akhirnya mereka mau, dan malam itu kita mendoakan ketika sudah berada di rumah sakit yang kedua kalinya. Dan saya juga minta doa kepada pastor dan juga ada beberapa hamba Tuhan lagi, karena saya sangat diberkati oleh ayat ini di Yakobus 5 ayat 14 tadi, bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan akhirnya pada malam itu banyak yang mendoakan. Kita video call lewat WhatsApp, dan kita semua tumpang tangan lewat handphone. Dan ketika ibu saya didoakan, ibu saya sedang tidur, dan ketika paginya ponakan saya kirim gambar ibu saya tersenyum, pokoknya mukanya bersih, dan saya bilang bahwa oh haleluya Tuhan, ibuku sudah sembuh. Dan akhirnya puji Tuhan, ibuku keluar rumah sakit, sudah di rumah, dan sekarang sudah membaik. Dan saya mau bilang bahwa ibu saya juga adalah sudah berumur, mungkin sudah 70-an lebih, dekat 80. Jadi ketika ibu saya masih di rumah sakit, saya nangis. Mengapa saya nangis? Karena ya sedih lah, jauh dari orang tua. Terus saya bilang juga, Tuhan, apapun yang terjadi, itulah yang terbaik dari Tuhan. Misalnya kalau Tuhan sudah mau memanggil ibu saya, ya puji Tuhan, karena itulah yang terbaik. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik dari Tuhan. Dan kalau ibuku sehat sembuh, ya puji Tuhan, karena ya semua apa yang terjadi itu seizin Tuhan. Jadi saya bilang waktu itu, Tuhan, apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Dan saya bilang bahwa ibuku sudah sehat sembuh, itu semua bukan karena kuat dan gagahnya ibu saya melawan penyakit itu, namun semua karena kebaikan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara yang menonton tayang ini, ketika ada saudara kita atau keluarga yang sakit, baiklah kita tetap berdoa, tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Bumi adalah tumpuan kakinya dan langit adalah tahtanya. Dia yang punya segalanya. Jadi apapun yang terjadi, tetap pandang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga yang menonton ini bisa memberkati saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dan kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Dadah.